eceran tertinggi ini dihapuskan ya, tentu diharapkan bisa sedikit membantu lah ya. Karena memang kita tahu bahwa negara kita adalah negara besar, negara penghasil sawit terbesar, tapi kelangkaan ini benar-benar nyata dan benar-benar terjadi di kota metropolitan. Nah, tentunya memang kita secara bertubi-tubi mengalami masa yang ibaratnya bisa dibilang stagnan urusan ekonomi ya setelah kita mengalami pandemi yang belum tentu selesai ini. Kita juga harus berhadapan dengan kenaikan barang-barang pokok karena mengingat mau puasa. Jadi ya kita harapkan dengan hadirnya Menteri Perdagangan hari ini sesuai janjinya, dan saya rasa teman-teman di Komisi 6 masih melanjutkan terus wawancara dalam hal pengawasan tentunya, karena ya salah satu fungsi kita di DPR kan untuk memberikan pengawasan. Dan saya dengar tadi sampai jam 6 sore sudah ada 240 pertanyaan anggota yang pasti harus mau tidak mau harus disikapi dan dijawab sebaik-baik mungkin dan diimplementasikan dalam jawaban dalam bentuk yang nyata. Mudah-mudahan kelangkaan minyak goreng ini bisa segera ya mengenaskan ya, karena yang tadi saya bilang negara kita negara kaya, negara besar penghasil sawit, tapi kita sendiri masih sedih karena produsen semuanya masih senang untuk mengekspor minyaknya ke luar negeri, karena kita tahu harga minyaknya juga tinggi dari 1.100 sekarang 1.300 dolar gitu, dan ini mau nggak mau membuat banyak kecurangan para produsen-produsen nakal akhirnya menimbun, dan ya nggak bisa dipungkiri itu realita yang terjadi. Saya pun nggak ada special treatment, artinya anggota dewan terus memiliki kemudahan untuk mendapatkan minyak. Saya langsung dengar dari mbak-mbak saya juga tetap harus ngantri. Jadi ya itu yang terjadi. Iya, itu realita. Jadi alhamdulillah mbak-mbak di rumah tuh punya kedekatan sama para penjual kelontong dan selalu di SMS ada stok atau enggak gitu. Tapi ya harus mengantri. Misalkan mbak di rumah ada 3 ya masing-masing ngantri supaya dapat. Nah itu realitanya. Berarti tetap Mimi beli di warung juga ya, Mi? Karena kan di pasar swalayan ataupun di toko-toko. Betul. Dan memang karena tergantung kami tempat tinggalnya di mana ya, gitu loh kan. Kayaknya kita juga pasti kita harus menjaga suasana kebatinan dari rakyat, yang dari masyarakat juga. Nggak mungkin kan terus kita mau nimbun dan lain-lain. Ya ambil positifnya juga, kita juga jadi hidup lebih sehat, mengurangi makanan-makanan gorengan. Cobalah ya, tapi kan ada anak-anak nih yang harus makan sehat. Jadi kalau bisa penggunaan minyaknya hanya boleh 2 kali. Jadi supaya kualitas masakannya tetap baik. Artinya kan ada kenakalan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sebetulnya. Kalau bisa jangan sampai hal itu terjadi ya. Ya kalau yang punya uang bisa beli kalau sampai 50.000, kalau yang enggak kan kasihan. Jadi mohon apapun yang seperti Presiden bawa dalam rapat terbatas bersama para pembantunya, para menteri sekalian, untuk bisa mendengar suara kebatinan masyarakat di bawah supaya segera sebelum kita masuk ke Ramadan tidak ada lagi antrian hingga mengakibatkan juga ada yang meninggal. Jadi sekarang ini dengan adanya kelangkaan minyak goreng itu saya pribadi ikut prihatin, ikut gemes ya dengan situasi yang saat ini ya, dimana memang masyarakat Indonesia itu pasti nggak akan lepas dari minyak goreng. Bukan hanya masyarakat Indonesia kali ya, mungkin memang minyak itu udah menjadi kebutuhan pokok manusia gitu kan, dan sangat disayangkan sekali di saat sekarang ini sebentar lagi sudah mau Ramadan. Kelangkaan minyak masih ada di mana-mana, banyak ibu rumah tangga yang menjerit gitu kan, bahkan harus ngantri berjam-jam, bahkan di beberapa tempat sampai ada yang meninggal karena ngantri minyak goreng gitu. Jadi buat aku itu merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali seperti itu, dan saya pribadi walaupun tidak begitu terdampak. Kenapa saya bilang saya tidak begitu terdampak? Karena saya memang udah 5 bulan ini mengurangi minyak, jadi saya jadi saya sudah 5 bulan lebih ini memang saya lagi coba menerapkan pola hidup sehat, no minyak, no tepung, dan no gula gitu. Jadi memang saya tidak terlalu terdampak. Saya masih menggunakan minyak, tapi minyak kelapa
gitu, minyak kelapa murni gitu. Kalau enggak memang ada beberapa brand, saya nggak bisa sebutkan namanya, itu minyak itu yang saya konsumsi gitu. Dan saya sangat sedikit sekali menggunakan minyak karena biasanya untuk telur ceplok aja pagi atau hanya untuk numis, jadi hanya sedikit sekali. Jadi kalau saya mau makan gorengan ya saya goreng sendiri di rumah menggunakan minyak kelapa itu, tapi jarang banget karena memang saya mengurangi konsumsi minyak seperti itu. Tapi karyawan saya di rumah ada 5 orang, jadi memang saya tahu gitu bagaimana terdampaknya gitu kan. Mereka juga ibu di mana-mana kosong gitu kan, bahkan di beberapa supermarket, minimarket, dan bahkan di pasar pun susah gitu. Jadi memang walaupun saya tidak langsung terdampak, tapi di rumah saya sangat terdampak karena orang rumah karyawan saya juga kesulitan mencari minyak seperti itu ya. Ya, kita lihat situasi sekarang ini memang sangat memprihatinkan sekali, dan kita tahu bahwa anggota dewan juga sedang memikirkan hal tersebut gitu loh. Ya, kita nggak bisa dibilang ada mafia minyak segala macam, biarlah itu aparat dan juga anggota dewan yang bekerja. Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa berdoa sambil mencari hikmah dari ujian ini gitu ya. Mungkin salah satu hikmahnya adalah ya kita harus mulai mengurangi minyak gitu ya, karena minyak itu, kalau kita mengurangi minyak itu bisa menekan resiko penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, kolesterol seperti itu. Jadi mungkin hikmahnya adalah kata Allah, ya sudah coba kurangin minyak seperti itu. Karena memang aku bilang tadi di awal bahwa masyarakat Indonesia itu nggak bisa lepas dengan gorengan gitu. Saya pun juga suka banget gorengan, tapi memang udah hampir 5-6 bulan ini saya mengurangin gitu. Jadi ya memang saya udah membiasakan diri untuk banyak makan sop, ya paling kalau menggunakan minyak yang untuk tumis-tumis gitu ya. Kemudian saya malah masak tempe itu saya dibakar gitu, jadi tempe dibongkar atau tempe bacem dibakar, dan itu enak kok gitu. Dan saya juga waktu itu masak terong balado tapi dibakar, dan itu hasilnya juga enak banget kok, tetap sama gitu ya. Ya karena kita lagi prihatin, semua lagi prihatin dengan kelangkaan minyak goreng ini, ya kita harus mencari cara bagaimana kita bisa tetap makan yang enak dan sehat gitu loh. Dan kita terus sama-sama berdoa semoga kelangkaan minyak sebentar lagi bisa diatasi oleh pemerintah seperti itu. Jadi buat ibu-ibu semua, saya juga ikut prihatin, saya juga ikut mendoakan buat ibu-ibu yang terdampak, apalagi yang jualan di warteg atau jualan yang punya catering, pastinya sangat terdampak. Semoga segera teratasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.